Oke, saya lanjutkan kembali karena memang apa namanya terputus internetnya. Oke, jadi di dalam strategi implementasi teknologi database itu perlu perencanaan yang matang, termasuk semua pemangku kepentingan stakeholder-nya dan user-user yang akan menggunakan ya sistem informasi tersebut. Kemudian pemilihan teknologi yang tepat, baik dari sistem kebutuhan sistem, baik hardware maupun software, dari segi infrastrukturnya, kemudian untuk penyimpanan datanya mau seperti apa, kemudian adanya tahapan pengembangan dan implementasi. Jadi di dalam pembangunan sistem informasi keperawatan perlu ada uji tahapan bertahap gitu ya atau uji coba. Kemudian ketika sudah bisa dirilis aplikasinya, maka bisa dilanjutkan dengan adanya pelatihan dan dukungan terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusianya terhadap penggunaan sistem. Jadi kalau misalnya perawat yang diminta untuk melakukan entry data dan lain sebagainya, ini harus memiliki kompetensi dasar ketika menggunakan atau mengolah data pasien. Ya, jadi ini memang peningkatan kompetensi pengguna memastikan dapat berjalan dengan optimal seperti itu. Nah, nah kelas sedikit lagi ya. Nah, jadi peran pemangku kepentingan pengembangan sistem informasi keperawatan yang berbasis teknologi database ini diharapkan itu perawat yang merupakan pengguna utama itu bisa memberikan input untuk kebutuhan fungsional dan usability system. Kemudian dari sisi manajemen rumah sakit, dia berperan menentukan arah pengembangan, misalkan dari sisi infrastruktur eh, penyimpanan database-nya. Ini mau di server yang standalone kah atau di cloud gitu ya. Kemudian alokasi sumber dayanya seperti apa? Untuk rekrutmen sumber daya atau pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tenaga kesehatannya. Kemudian ada pengembang sistem atau programmer gitu ya yang bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem informasi tersebut. Kemudian ada profesional teknologi IT gitu ya, di mana dia yang bisa ngelit untuk misalkan security dari keamanan datanya atau keahlian dalam pemilihan, instalasi, bahkan pemeliharaan infrastruktur untuk teknologi database yang mau digunakan ya. Nah, nah, contoh misalkan skema database pada aplikasi rekam medis gitu ya. Misalkan ada entitasnya, entitas itu atau objek yang mau digunakan di dalam satu sistem aplikasi, misalkan SIM-RS gitu ya. Nah, di situ ada akses entitas pasien, dokter, kemudian ada rekam medis, ada perawat gitu ya. Nah, maka misalkan untuk dari sisi pasien, pasien itu ada atribut-atribut yang perlu ada atau perlu digunakan gitu ya. Misalkan pasien memiliki ID pasien, nama, jenis kelamin, alamat pasien, nomor telepon pasien, kemudian beberapa berkas lainnya, misalkan pasien tersebut memiliki asuransi dan lain sebagainya. Nah, nomor ID asuransinya bisa dimasukkan ke dalam atribut di dalam pasien, ya. Pasien memiliki hubungan relasi kepada dokter, yaitu diperiksa oleh dokter, ya. Nah, dokter tersebut memiliki ID dokter yang terdaftar di dalam rumah sakit, ya. Kemudian ada namanya, kemudian jelas dia bidang keahliannya apa atau spesialis di mana, alamatnya mana, gitu ya. Kemudian nomor teleponnya, nomor telepon dari dokter tersebut itu jelas, gitu ya. Jadi informasi yang di dalam aplikasi sistem SIM-MS-nya ini minimal, gitu ya. Nah, dokter juga memiliki informasi atribut-atribut yang saya sampaikan di sini. Nah, di dalam rekam medis itu pasti dimiliki oleh pasien. Ya, pasien memiliki rekam medis. Nah, di dalam entitas rekam medis tersebut, ya, dia memiliki ID rekam medis, gitu ya. Ada ID pasien, ada diagnosis, gitu ya. Ada tanggal periksanya kapan. Kemudian kalau misalnya dia
periksanya kapan, di poli mana, gitu ya, atau keluhannya apa. Dia memiliki semua data-data tersebut. Nah, perawat, gitu ya, perawat karena dia yang melakukan asuhan keperawatan, dia bisa melihat rekam medis dari pasien, gitu ya. Nah, perawat pun memiliki beberapa atribut, misalkan alamat perawat, di perawat, kemudian di perawat di poli mana, misalkan dia penugasannya ada di poli, ya nama perawatnya siapa, alamatnya perawat apa, sama nomor telepon ya, enggak kedobelan. Nah, pasien otomatis dilakukan asuhan perawatan oleh perawat. Ya. Nah, ini contoh skema database-nya. Kemudian, nah ini salah satu saya ambil untuk tampilan misalnya aplikasi rekam medis ya, yang ada minimal tuh ya, ada identitas pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, sama nomor telepon gitu ya. Nah, bahkan kalau secara kompleks kadang ya, nah ini di database sistem aplikasi, misalkan di MySQL sendiri, ini ada ID pasien, ada NIK-nya, ada namanya, ada polinya, ada jenis kelaminnya, ada tanggal lahirnya, ada alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, date-nya mana, sama ada, ini tidak saya tampilkan ya, ada riwayat misalnya ya, ada riwayat pasien atau eh, diagnosa pasien, gitu ya. Kemudian ada pelayanan eh, apa record riwayat pemberian obat dan lain sebagainya. Yang saya tampilkan hanya sebagian. Nah, ini contoh aplikasi SIK gitu ya untuk penggunaan teknologi database misalkan dari RSABC Management System. Biasanya sistemnya mau dimobilkan, ada registrasi akun, kemudian login ke akun gitu ya. Kemudian misalkan mau masuk ke dalam menu layanan RSABC, kemudian pemberian obat atau riwayat pasien atau data pasien gitu ya. Misalkan ada layanan RSABC, ada medical check up, rawat inap, radiologi, poliklinik gitu ya, atau IGD 24 jam atau rehabilitasi medik gitu ya. Ini hanya sederhana gitu ya. Kemudian ada eh, pembelian obat ya, manajemen obat untuk pembelian gitu ya. Kemudian ada menu pembayaran obat. Kemudian dilanjutkan ada riwayat pasien. Jadi riwayat pasien misalkan dia kunjungan pasien pada tanggal sekian, tanggal sekian, yang dilakukan apa aja, yang riwayatnya apa aja, diagnosisnya apa, kemudian keluhannya apa, kemudian penanganannya seperti apa. Nah, di dalamnya pasti ada juga istilahnya profil data pasien, gitu ya. Misalnya ini hanya sederhana, hanya berkaitan dengan nama, email, sama password, gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Di dalam teknologi dan sistem database khususnya untuk sistem informasi keperawatan, bahwa database itu dapat meningkatkan efisiensi akurasi, keamanan data, dan penggunaan database yang tepat bisa menghasilkan sistem informasi yang terintegrasi dan bermanfaat. Jadi rekomendasinya diperlukan tim-tim ahli yang bisa memenuhi kebutuhan sistem yang diminta oleh suatu organisasi atau misalkan rumah sakit, klinik, atau bahkan panti jompo gitu ya, menyesuaikan kebutuhan. Apakah sistem database-nya, DBMS-nya itu cocok untuk sekian lama gitu ya, untuk misalkan 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau bahkan 15 tahun. Ini harus apa namanya digali sistem informasi analisis kebutuhan sesuai dengan eh, kebutuhan yang diminta oleh user. Gitu ya. Kemudian pelatihan dan manajemen terkait maintenance sistem, maintenance SDM-nya, gitu ya. Ini perlu dilakukan ketika mau menggunakan sistem informasi keperawatan, gitu ya. Kemudian harus memperbarui sistem informasi tersebut untuk perkembangan teknologi yang ada. Oke, dari saya sekian. Terima kasih untuk penugasan dan forum diskusinya. Kita bisa langsung masuk ke dalam S-Organ, gitu ya. Jadi bisa eh, kita diskusi bersama terkait penggunaan teknologi dan sistem database, terutama untuk sistem informasi keperawatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.